baru kembali kepada itu. Tidak ada satu pun tempat. Ini kan saum yaum Arafah, yakni ketika manusia itu wukuf. Mungkin akan yang tanya, bagaimana nanti satu waktu orang terlarang menunaikan ibadah haji, terhalang menunaikan ibadah haji, ya, nggak ada wukuf. Tanya, Arafahnya masih ada nggak? Berlangsung terus. Karena terkait dengan saum. Kan pernah kejadian pada zaman dahulu, beberapa tahun kaum muslimin tidak bisa menunaikan ibadah haji karena dihalangi oleh kaum Qarabitah Ismailiyah. Dia dicegat jalannya. An Ummi Salamah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dakhalatil 'ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sha'rihi wa basharihi syai'an." Apabila masuk 10 yang pertama, yang dimasuk tanggal 1 Zulhijjah. Kemarin masuk tanggal 1 pada hari Ahad. Dan salah seorang dari kamu ingin berudhiyah, berkurban, maka janganlah dia mencukur rambutnya dan bulu yang ada di badannya sedikit pun juga. Dalam riwayat yang lain, menggunting kukunya. Falyumsik an sya'rihi aw sya'rihi wa adfarihi. Maka hendaklah dia menahan dari mencukur rambutnya dan menggunting kukunya. Dalam riwayat yang lain, man kana lahu dhibhun yazbahuhu. Barang siapa yang mempunyai sembelihan untuk dia menyembelihnya, fa idza uhilla hilalu dzulhijjah, apabila masuk hilal Zulhijjah, fala ya'khuzanna min sya'arihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya. Maka janganlah dia mencukur rambutnya, dan jangan dia menggunting kukunya sedikit pun juga sampai dia menyembelih hewannya, sampai hewan kurban kita disembelih. Maka penyembelihan besok mulai dari hari Selasa, kemudian 3 hari selanjutnya, hari-hari tasyrik, Rabu, Kamis dan Jumat. Ini hadis sahih, di antaranya dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis inilah yang dijadikan dalil bahwa udhiyah tidak wajib karena terkait dengan keinginan seseorang. Al-Imam Malik di kitabnya Al-Muwatta mengatakan, ad-dhahiyatu sunnatun laysat biwajibatin wa la uhibbu li ahadin mimman qawiya ala thamaniha ay yatrukaha. Kurban itu sunnah, yakni tentu sunnah muakkadah, tidak wajib. Dan aku tidak menyukai orang yang mampu membeli hewan kurban meninggalkannya, tidak menyembelih.
yakni tidak disukai bagi orang yang mampu untuk tidak berkurban. Demikian juga kata Al-Imam At-Tirmidzi dan lain-lain para ulama, Imam Asy-Syafi'i dan seterusnya dari para ulama. Hadis yang lain, Al-Ata' ibn Yasar qala, dari Ata' bin Yasar dia berkata, sa'altu Aba Ayyub Al-Ansariyah, aku pernah bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, kaifa kanat ad-dhahaya fikum ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kurban di kalangan kamu para sahabat pada zaman, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana? Apakah setiap orang seekor kambing atau bagaimana? Itu yang ditanyakan. Qala, Abu Ayyub menjawab, kana ar-rajulu fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam yudahhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Adalah seseorang, yakni kami para sahabat pada masa Rasulullah SAW, berkurban dengan seekor kambing, anhu wa an ahli baitihi, untuk dia dan untuk ahli baitnya, keluarganya, mencukupi. Kalau lebih tentu lebih baik, 2, 3, 4, 5 seterusnya, lebih banyak lebih baik. Tapi seekor kambing cukup untuk dia dan satu keluarga. Fayakuluna, mereka pun makan dari hewan kurban mereka. Wa yut'imuna, dan mereka memberi makan. Thumma tabahan nas, kemudian manusia apa? Berbangga-bangga, berbangga-bangga. Fasara kama tara, maka jadilah seperti yang kau lihat sekarang ini. Dahulu kami pada masa Rasulullah SAW, kalau ada seekor kambing, seorang menyembelih untuk dia dan untuk keluarga. Seperti Rasulullah SAW, ya Allah terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad, seekor kambing, seekor lagi untuk umatnya. Ya. Dari Abi Sarijah qala hamalani ahli 'ala al-jafa' ba'da ma 'alimtu min as-sunnah kana ahlul bait yudahuna bisyati wasyatayn wal an yubakhiluna jiranuna. Jadi dahulu kita menyembelih seekor 2 ekor kambing untuk kita dan ahlul bait. Sekarang malah kita disangka pelit. Begitulah keadaan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Berarti seekor kambing dia menyembelih cukup untuk dia, anak, istrinya dan keluarga. Lebih baik, lebih banyak lebih baik. Ya. Tetapi kambing nggak boleh patungan. Sapi boleh, 7 orang. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. 7 orang. Bukannya satu, tapi atas nama 7 bisa. Membayar 1, tapi atas nama 7 bisa. Oh tidak, bukan. Jadi bapaknya sendiri kemudian anak atas nama anak-anak itu disebut nama anak. Oh enggak, cukup dia beli seekor sapi untuk dia dan keluarganya. 1, enggak usah disebut. Yang 7 itu adalah patungan bersama, berserikat. Jadi seorang ada seekor sapi untuk dia dan keluarganya. Kan cukup ini ahli bait. Karena ahlul bait adalah dahulu, yakni pada masa Rasulullah SAW, ahlul bait yudahuna bisyati wasyatain, menyembelih seekor 2 ekor kambing untuk ahlul baitnya. Wal'ad,
yubakhiluna jiranuna. Sekarang kalau kita nyembelih seekor kambing, tetangga kita bilang kita pelit. Kata Abu Ayyub tadi jelaskan, kana ar-rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Cukup, mencukupi. Tapi kambingnya perlu dilihat umurnya, yang musinnah, yang sudah masuk umur 2 tahun. Kambing Jawa, kambing kacang, masuk umur 2 tahun ke atas, 2 tahun 1 hari, 2 tahun 1 bulan, 2 tahun 2 bulan. Tidak boleh di bawah 2 tahun. Tidak sah, kecuali domba. Domba boleh di bawah 2 tahun, umur 1 tahun, bahkan 1 tahun ke bawah pun boleh. Saya sudah menulis sini di kitab Al-Masail jilid ke-9. Cari kambing yang berumur telah masuk 2 tahun. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ini di mana? Ramadan. Dan kita tahu bahwa sebagian ulama berdalil dengan hadis sumu li ru'yatihi adalah satu ru'yah untuk seluruh negeri. Hadis ini dipahami oleh para ulama dengan 2 pemahaman yang berbeda. Sebagian ulama memahami sumu li ru'yatihi, ru'yanya 1. Apabila sudah terlihat, misalnya Saudi Arabia sudah melihat ru'yah, maka seluruh negeri mengikutinya. Dan ini ma'ruf di kutubul fiqh, di kitab-kitab fikih. Saya kira tidak tersembunyi bagi para pelajar. Sahih, 1 ru'yah untuk seluruh negeri. Sebagian ulama memahami sumu li ru'yatihi, masing-masing negeri mempunyai ru'yah. Berarti dalil ini dalil ihtimal. Mana yang lebih tegas dalilnya? Saum Arafah. Karena dalil yang kedua ini para ulama berselisih. Ada yang memahami 1 ru'yah. Berarti hujjah ini pun tidak kuat. Apalagi hujjah ini. Athar Ibn Abbas. Athar Ibn Abbas. Ketika zaman Muawiyah ya. Oh, lah, itu untuk menetapkan sebagian mazhab, sebagian pendapat para ulama menguatkan bahwa masing-masing negeri ada matla'nya. Ya, itu betul. Itu salah satu untuk menguatkan ini. Tapi yang saya maksud bahwa dalil ini dipakai oleh para ulama dan mereka berbeda menjadi 2 pendapat. Itu dia. Berarti ini dalil ihtimal. Paham ya? Bukan untuk menguatkan salah satunya. Saya ingin membantah hujjah ini. Tidak tepat berdalil dengan ini. Apalagi hujjahnya. Apa? Hah? Kenapa? Mereka mengatakan kalau seandainya bergantung dengan tempat. Hah? Jika seandainya bergantung dengan tempat, berarti ketika seandainya setelah nanti tidak ada yang untuk di Arafah, berarti tidak ada puasa. Sampai akhir zaman akan ada Arafah. Setelah Ya'jud wa Ma'jud masih ada orang menunaikan ibadah haji. Ini hayyal namanya. Apalagi hujjahnya? Perbedaan waktu Ustaz. Mereka mengatakan ada misalnya sebuah daerah yang mungkin terletaknya di timur, kemudian berarti mereka tidak akan ada bentuk puasa Arafah karena Arafahnya sudah akan nanti, masih akan datangnya nanti Ustaz. Mereka memperkirakan. Ingat hadis Dajjal yang sehari seperti setahun. Bagaimana sholat 5 waktu?
memperkirakan. Yang kita urus kita di sini. Kenapa di sana? Apalagi hujahnya? Mereka bilangnya gini Ustaz. Jadi diadakan dulu waktu belum ada gadget. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi di Arafah sekarang karena nggak ada komunikasi atau Dulu kita bicara sekarang atau dulu? Dulu urusan mereka para ulama, urusan kaum muslimin yang dahulu. Tetapi mereka, mazhab mereka mengikuti sana dan mereka memperkirakan. Alhamdulillah. Apakah kita tidak bersyukur Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dengan hanya beberapa detik sudah tahu. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Apalagi hujahnya? Apa? Ini lafzul am atau khas, mutlak atau muqayyad. Lafaznya mutlak atau muqayyad? Bentuk lafaz itu muqayyad. am, mutlak. Sedangkan su'ila an saumi yawm Arafah muqayyad. Itu pertama. Yang kedua, ya ini mereka yudhahi ma'an nas, ya, bersama manusia. Sahih, menyembelihnya iya, besoknya bisa luas, wasi menyembelih. Yang ketiga, bersama manusia sana, nisbi. Apa lagi hujahnya? Menyelisih umarah. Itulah rada dewasa. Menyelisih umara, alhamdulillah umara di sini enggak melarang. Bebas. Itu pertama. Menyelisihi umara, kalau antum ditanya, yakni ketaatan kepada umara mutlak atau muqayyad? Muqayyad. Bukan mutlak. Kalau mutlak maka kita jadikan umara arbaba min dunillah. Muqayyad dengan apa? Dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau menyelisihi Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh didengar dan tidak boleh ditaati. Tidak boleh didengar dan tidak boleh ditaati, walaupun tidak boleh memberontaknya. Hujjah lain, ini permasalahan ilmiah. Pernah kejadian pada masa khilafah Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Uthman melarang kaum muslimin, yakni para sahabat dan tabi'in saat itu menunaikan haji kiran, umrah dengan haji berbarengan bersama, atau haji tamattu. Utsman memerintahkan agar haji ifrad. Ini ijtihadnya. Waktu itu beliau khalifah, bahkan keluar langsung larangan. Ini melarang nggak pemerintah?
enggak melarang. Ya. Kata Marwan bin Hakam, syahidtu Uthman wa Aliyan radhiyallahu anhuma wa Uthman yanha 'anil mut'ati wa an yujma'a bainahuma falamma ra'a 'Aliyyun ahalla bihima labbaika bi'umratin wa hajjatin qala ma kuntu li'ada'a sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam liqauli ahadin. Kata Marwan bin Hakam, aku menyaksikan yakni kejadian antara perselisihan Uthman dan Ali radhiyallahu anhuma. Uthman melarang menunaikan ibadah haji tamattu' dan kiran, wa ayyujma'a bainahuma. Tatkala Ali melihat itu, mengetahuinya, maka Ali langsung tegas berihlal, mengucapkan talbiyah, labbaika bi umratin wa hajjatin. Ya Allah, aku sambut panggilanmu untuk umrah dan haji. Ini haji apa namanya? Tamattu, kiran. Kan labbaika bi umratin wa hajjatin. Kemudian Ali mengatakan, ma kuntu li ad'a sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam liqauli ahadin. Aku tidak akan meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perkataan seseorang. yakni Nabi SAW telah membolehkan haji kiran. Utsman melarangnya karena satu dan lain hal. Ali yang melihat itu langsung membantahnya dan melaksanakan ibadah haji kiran. Ya, dalam Ali berihlal, bertalbiyah bi umratin wa hajjatin, maka Utsman mengatakan, alam nakun tunha an hadza, bukankah kita telah dilarang oleh khalifah, maksudnya beliau, mengerjakan itu? Qala, jawab Ali, bala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulabbi bihima jami'an. Betul, khalifah telah melarangnya, tetapi aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah dengan keduanya. Walam ada qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqaulika. Aku tidak akan pernah meninggalkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena perkataanmu. Ini khilaf antara umara dengan ulama. Ketika ada umara yang menurut ulama menyelisihi sunnah, maka ulama mengajarkan kepada umat sunnah itu terang-terangan. Oleh karena itu para ulama mensyarahkan hadis ini seperti yang saya jelaskan. Ya. Di riwayat Bukhari dan lain-lain sudah pernah kita bahas. Di antara syarahnya, isya'atul alim ma'indahu minal ilmi. Orang alim menyebarkan ilmu yang ada pada dia, wa izharuhu, dan menyatakannya, dan munazarah, melakukan perdebatan dengan wulatul umur, para umara dan yang selain mereka, bagi mereka yang memiliki, dengan maksud munasahatul muslimin, menasihati kaum muslimin. Jadi tidak ada masalah. Tidak bisa orang berdalil menyalahi
Kalau sebagian meyakini bahwa ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi tidak boleh ditinggalkan karena perkataan seseorang. Saya kira paham. Habis hujjahnya? Tidak ada. Kalau habis, saya pindah ke masalah yang lain. Kami mendengar dari sebagian pelajar bahwa jika di tempat kita tidak ada sholat Id karena tidak mengikuti Arafah, kemudian sholat masing-masing di rumah, kemudian disebutkan qauli kepada Iya. apakah ini betul? Jika iya, mungkin Iya, ini yang mau saya jelaskan. Yang saya tanya hujjah tadi, habis berartinya. Ketika mengatakan bahwasanya perbedaan yang berkaitan dengan Idul Adha dan Idul Fitri berkaitan dengan Maulid untuk membedakan bahwasanya ini khusus ketika kita mengikut dengan Saudi dengan Arafah dengan yang ada di Idul Fitri, perbedaan dan membedakan ini lam yasbiq ilaihi al-awail. Lam yasbiq ilaihi al-awail. Dan dengan mengatakan tidak ada pendapat ulama yang mengatakan demikian. Itu untuk memudahkan saja. Tapi yang membedakannya hadis tadi. Su'ila an saumi yaumi Arafah. Tegas. An saumi yaum Arafah. Beda tidak? Beda jelas. Hadis. Dan para ulama yang dahulu juga seperti itu, pegang dengan hadis itu. Yang membedakan hadis tadi. Makanya saya katakan ini hadis sahih, sharih. Saum pada hari Arafah, tidak terkait dengan ru'yah. Hari Arafah, kapan hari Arafah? Di situlah kita saum. Saya kira itu jelas. Para ulama tidak langsung enggak, karena semua adalah untuk awal bulan itu pasti dengan ru'yah sahih. Maka tadi saya katakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, itu zahirnya mengenai apa? Kan Ramadan, kan sumu ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ketika kita saum Arafah, ada tidak mau buka lihat ru'ya dulu? Enggak ada. Paham ya? Jelas. Walaupun penentuan awal bulan, ya jelas. Nah, yang perlu kita ketahui tadi, kalau itu dijadikan dalil, maka yang mempergunakan hadis itu kan bukan hanya ulama yang berpaham bahwa setiap negeri mempunyai ru'yah sahih. Saya juga bermadhab seperti itu. Tapi ingin saya jelaskan bahwa hadis sumu li ru'yatihi itu tidak dimonopoli oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa setiap negeri memiliki ru'yah. Tapi di sana sebagian ulama mengatakan bahwa ru'yah satu. Sahih tidak? Sahih itu di pembahasan ilmiah banyak sekali para ulama. Bahkan yang kedua ini yang terbaik, andai kata para pemimpin negeri-negeri Islam bersatu padu menentukan satu ru'yah sehingga kita bersama saum, berarti ini dalil tidak bisa dipergunakan oleh seseorang saja. Paham? Ini dalil apa? Ihtimal, bisa satu ru'yah, bisa juga banyak ru'yah. Paham? Antum pelajar tentu tahu mana yang lebih kita pegang, dalil yang sharih yang tidak bisa ditakwil lagi dengan dalil ihtimal. Sharih. Itu.
dikatakan bahwa Arafah telah disyariatkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini, dari hadis Rawahu Muslim nomor 1162 ini, bagaimana kita mau mengatakan bahwa hadis ini dimaksud terkait dengan waktu dan tempat, sementara orang-orang memahami umumnya yakni berkaitan dengan waktu saja. Kalau berkaitan dengan waktu, maka kita kembali menetapkannya dengan ru'yah tadi. Begitu saja. La ba'as. Apa juga dia mau katakan, bagaimana berhadapan dengan hadis itu? Su'ila an saumi yaumi Arafah. Bagaimana kita memahaminya? Zahir hadis itu menunjukkan apa? Zahir hadis itu menunjukkan apa? Ada. Kecuali kita mau mentakwil dengan takwil Jahmiyah atau ta'til. Zahir hadis. Antum belajar bahasa Arab enggak? Apa yang pertama diterima dalam bahasa Arab? Zahir kalam. Karena itu ketika Rabbuna Jalla Dzikruhu berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Zahir kalam dalam bahasa Arab yang cepat ditangkap langsung adalah melihat kepada Allah. Datang Jahmiyah dan kawan-kawannya bukan melihat Allah, melihat nikmat. Ini harus ada apa dalam bahasa Arab? Qarinah. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Datang Rabbmu dan malaikat bersaf-saf. Dalam bahasa Arab, yang Al-Quran dan Sunnah dalam bahasa Arab, maka diterima secara zahir kalam. Datangnya datang Allah. Kalau mau dikatakan, oh yang datang itu bukan Allah, perintahnya. Ini sunnahnya Jahmiyah. Saya tidak katakan itu Jahmiyah, untuk enggak. Ini untuk memberikan pemahaman. Bagi yang singkat akalnya tentu salah paham mendengar perkataan saya. Begitu. Paham? Zahir su'ila an saumi yaumi Arafah. Dia ditanya, Rasulullah SAW ditanya, su'ila Rasulullah SAW tentang saum pada hari Arafah. Pada hari Arafah. Ini yang dipahami para ulama. Tidak perlu kita dengan bahasa filsafat kesana kemari. Takalluf namanya. Zahir. Dan itu diterima oleh para ulama. Kalau kita tanyakan lagi, itu tidak ada. Ada enggak para ulama yang dahulu yang mengatakan boleh berbeda dalam Arafah? Tetapi ikhwan, kalau sudah datang hadis, maka batal an-nazar semuanya. Dan itu bab-bab yang akan kita baca dalam Kitabul I'tisam ini. Kalau dikaitkan seperti puasa Asyura, kan terkait dengan tanggal. Puasa Asyura umum. Lalu kembali kepada itu. Tidak ada satu pun tempat. Ini kan saum yaum